Halo Rais, selamat pagi. Ya, Hai, apa kabar Rais? baik, Mister. Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Udah upacara belum tadi? Udah, Mister. Udah ya. Oke. Kita mulai aja ya, Rais. Untuk kelas hari ini. Nah, so hari ini kita akan belajar nested constructions ya. Terakhir kali kita belajarnya tentang um, aku coba ganti jaringan dulu deh. Kayaknya internet connection saya struggle. Sebentar. Nah, oke. Ini yang terakhir kali kita pelajarin ya. Jadi kemarin itu kita belajar mengenai string minggu kemarin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Ya. pertemuan keempat mengenai nested constructions. Jadi ketika kita ngomongin nested constructions, misal kita punya program untuk menghitung berat yang dibawa sama pelanggan. Mes 1 sama dengan input, terus nanti dirubah ke INT. Biar bisa dijumlahkan. Ya. Tapi di sini adalah Hmm. ada yang ada yang tidak optimal. Lihat ya, kita menulis mes satunya berapa kali itu? Satu, dua, tiga. Mes duanya juga sama. Mes tiganya juga sama. Nah, jadi dengan yang namanya apa? Nested constructions, codingannya Rais itu bisa digabung. Oh. Gimana caranya? Kita kan lihat INT mas satu ya, mas satu. Mas satu itu apa? Oh, mas satu itu input. Ya udah, Hmm. berarti inputnya masuk ke dalam INT. Jadi baris satu dan baris dua digabung. Gitu. Hasilnya Oke. sama aja, sama aja. Ya. Ya, itu ya. Jadi nanti selalu fungsi yang di dalam akan dijalankan duluan, inputnya dulu yang dijalankan, baru INT-nya yang dijalankan. Ntar simpan dalam variabel. Ingat ya, perlu concise, tapi jangan bikin dia unreadable. Oke, jadi nggak codingan yang semakin pendek artinya nggak semakin bagus. Gitu ya. Nah, tipe data kemarin kita udah belajar ya, Rais. Ini juga beberapa fungsi string dan interpreter yang kemarin kita ngerubah um, hasil input ke dalam angka ya, biar bisa dijumlahkan. Dan kita juga tahu tanda plus sama tanda kali. Ya. Ya, kalau plus berarti nanti bisa digabung kali mengulangi gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nested constructions. Jadi, nested constructions ini apa? Dia akan punya fungsi di dalam fungsi. Nah, ini yang kita sebut sebagai nested, bersarang. Hmm. Ya. Oke. Nah, tapi perlu diingat apa aja yang bisa disarangkan, input, len, pokoknya yang variabel apa fungsi yang bisa disimpan dalam variabel. Oke, kalau print itu nggak bisa, Hmm. dia nggak bisa disarangkan. Nah, jadi kalau misalnya pertama kita suruh input, kedua kita rubah ke dalam INT, nah kita lihat nih, oh kotak hijau ini sama dengan input. Ya udah berarti kita ganti nih kotak hijaunya. Hasilnya digabung gitu. Ntar input dulu baru INT ya. Contoh, kita punya program untuk menghitung biaya di hotel. Dari baris satu sampai 6 baris mana dengan mana yang bisa disarangkan, Rais? Baris satu sama baris dua. Satu dengan dua, betul. Baris tiga sama baris empat. Baris 3 sama baris 4, betul ya. Karena Ya. nama variabelnya sama. Pintar. Ya. Contoh lagi, dari baris satu 2 3 4 5 6 7 8 9 mana dengan mana yang bisa disarangkan? Dia mau menghitung panjang inputnya ya. Mana? Baris satu dengan baris empat. Baris satu dengan baris 4, oke. Terus, Baris dua sama baris lima. baris 2 dengan 5, Baris tiga sama baris enam. betul, pintar banget. Yes.
Jadi itu bisa digabungkan ya. Hasilnya sama aja. Oke. Bisa lebih ringkas? Bisa. Kamu lihat di sini ya, ini adalah total length. Total length itu apa? L1 tambah L2 tambah L3. Oh, L1 line input. Line input tambah line input tambah Hmm, line input. Tapi ya agak susah dibaca ya. Nah, ini yang tadi. Semakin pendek, artinya nggak semakin bagus. oke, oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Boleh di-share screen, Rais? Coba kita latihan ya. Apa? Apa? Mister, apa passwordnya, Mister? Oh iya, bentar. Username-nya aku coba tampilin dulu. Ini username-nya Isan, 19. ini passwordnya. Oke, kita buka yang nomor 7 ya. Jawabannya ada 3 ya. 3. Betul, betul, betul. Mantap. Lanjut.
Sudah dibaca? Nah, Sudah? berarti kita pengen coba menghitung panjang huruf sama mencari kata negatif. Ya, berarti, wah, putus-putus lagi. Hmm. Nah, agak putus-putus. Nah, aku ganti dulu jaringannya. Eh, jadi kalau kita pengen pakai panjang huruf, kan berarti pakai len ya. Nah, untuk tahu panjang hurufnya, berarti kita perlu apa di dalam tanda kurungnya? Apa, Mister? Nah, berarti kalau kita pengen membuat len, di dalam tanda kurungnya harus ada Harus ada hmm, feedback ya. feedback. Ya, heeh, kita pengen tahu panjang hurufnya. Nah, terus em, untuk find, nah ini enggak usah pakai tanda petik. Ya. Terus? Nah, terus untuk mencari untuk pakai find berarti ini agak beda ya. Kita tulis dulu feedback depannya berarti ya. Feedback baru dot find Oke. gitu ya. Jadi nama variabelnya dulu titik. Dia mencari kata. Oke, coba checklist. Nah, panjangnya 12 ada kata awful tuh di urutan ketujuh ya. Ada Oke. pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Lanjut ya, nomor 5 ya. Nah, coba Hmm. em, kita pengen meringkas kode ya. Oke. Gimana caranya berarti Rais? Baris mana dengan mana yang bisa kita ringkas? Baris satu dengan baris 4, baris 2 dan baris 5, Hmm, baris 3 dengan baris 6. betul. Jadi kita tinggal tulis INT aja depannya ya. INT, Ente. kurungin, yes, ujungnya tutup. Nah, oke. Berarti baris 2 baris 3 juga sama kayak gitu. Oke. Nah, ini dihapus ya dari baris 4 sampai 6. Kurung tutupnya 2 ya. Hmm. Oke. Hmm. Udah, udah benar. Udah boleh checklist. Mantap. Oke. Coba sekarang dibuat programnya berarti kayak digambar ya. Berarti pertama kita input dulu namanya ya. Hmm. Nih, trainee name. Namanya dulu name sama dengan input gitu. Oke. Variabelnya jangan lupa. Ini. Name sama dengan input. Nah, baru di dalam kurungnya trainee name gitu. Tanda petik.
Oke. Hmm, terus tinggal kita buat lagi ya yang kedua inputnya. Nah, yang ini karena dia angka, kita kasih int ya depannya. Int input gitu. Jadi mandatory aja. Mandatory sama dengan int input, int input, terus diketik kayak di gambar. Ya. Nah, terus coba dibaca soalnya, Rais. Nih ya, jadi kita pengen tahu performance-nya dia berapa. Kalau dia mengerjakan satu Hmm. mandatory, dapat 15. Ya, satu required itu mandatory ya. Terus Hmm. kalau dia mengerjakan additional, itu 20. Nah, berarti rumusnya apa? Mandatory plus Hmm, additional. yes, tapi mandatorinya kali 15, Hmm. ekstranya kali 20 dulu. Baru kita jumlahin. Oke. Berarti total sama dengan hmm, mandatory kali berapa mandatory? Kali 15. 15 tambah Hmm. Tambah. sama variabel kita ekstra. Oke. Ekstra. Hmm. Nah, udah tinggal di print kayak di gambar nih, Rais. Berarti ada Ya. nama strip performance gitu ya. Namanya itu name. Nama itu iya name variabelnya ya. Nggak usah kalau variabel nggak usah pakai tanda petik. Oke. Hmm. Mm-mm. Hmm. Nah, ini baru dikomain dulu, Ini koma. koma baru teksnya ya. Tanda petik. Nah, ini baru pakai tanda petik karena dia teks kan. Oke. Stripnya juga sama, dimasukin ke dalam tanda petik. Hmm. Mm-mm. Nah, baru koma lagi, Koma. panggil variabel total gitu. Total. Oke. Udah, boleh checklist cobain. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Mister. Belum ada. Lanjut.
Udah ya, dibaca ya. Berarti kita suruh input dulu nih. Ya, how do you like your training? Oke. Berarti tinggal bikin aja feedback. Nama variabelnya, jangan lupa. Oh iya, iya. Feedback dulu. Hmm, Feedback sama dengan input. How do you like your training ya? Kasih tanda petik, jangan lupa. Oke. Lalu, Hmm, Terus kita pengen cari tahu em, berapa nih panjangnya, terus mencari kata negatif sama positif. Coba baca dulu buku tugasnya. Nah, oke. Jadi kita kan pengen cari kata boring sama cool ya. Berarti kita mm-mm. kasih dot lower dulu nih, biar dia em, nggak terpengaruh sama kapital atau huruf kecil. Jadi kamu kasih dot lower, Di baris ini. ya titik lower ujungnya betul. Nah itu juga bisa kayak gini ya, diringkasnya. Kurungin. Nah, iya bener bener dot lower, Oh, dot dot lower, lower. kurungin ujungnya. Gitu. Oke. Nah, terus kita tinggal cari deh panjang sama mencari katanya. Berarti kita tinggal print aja langsung. Ya, review length, search for cons, search for pros. Dikurungin. Udah bener. Nah, Nah, set. ntar. Hmm, 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 hmm. Hmm, Ngomong. Udah besar. Udah, oke. Boleh siap ya. Coba. Hmm.
Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Mister. Aku coba share screen lagi ya, kita lanjutin lagi. Nah, jadi untuk bagian berikutnya adalah mengenai code formatting ya. Jadi, ketika kita udah tahu nih ya, em, codingan itu bisa diringkas. Nah, aku juga punya hadiah ya. Jadi, eh, kalau sekarang, Rais, em, cita-cita kamu ingin jadi apa? Cita-cita. Sekarang kepikiran pengen jadi apa? Hmm, Kalau sekarang aja, PNS. sekarang aja. Jadi dosen. Jadi dosen, mantap. Nih, kalau jadi dosen misalnya, aku kirim di WhatsApp aja ya. Jadi bisa kamu buka lagi nanti. Ya. Nih, jadi kalau misalnya nanti kita udah mulai bekerja, biasanya ada yang namanya employment agreement. Contoh kamu sebelum pengen jadi dosen, pengen jadi developer dulu, gitu ya, pengen Hmm. jadi programmer, bikin game. Nah, nanti ada ketentuannya, Rais itu perlu ngapain dulu gitu ya. Terus nanti eh, biasanya di kontrak ini akan ada yang namanya kewajiban Rais. Terus nanti Rais dapat apa gitu ya. Kalau misalnya Rais ngerjain A, nanti Rais dapat apa gitu. Oke. Nah, itu nanti bisa kamu save aja atau mau di print juga boleh. Nah, bagian berikutnya kita akan masuk ke dalam codingan yang lebih mudah dibaca. Pakai yang namanya komentar. Jadi, komentar ini nggak dijalankan dan nggak bisa kelihatan. Cuma kamu doang yang bisa lihat sebagai orang yang bikinnya. Ya, jadi ada um, apa komentar yang cuma satu baris pakai tanda pagar, ada yang pakai tanda petik satu tiga kali. Nah, ini komentarnya bisa berbaris-baris. Hmm. Ya, contoh untuk pakai komentar gimana? Kamu ada price kali 0,05. Nah, kita nggak tahu nih apa artinya rumusnya. Kamu kasih komentar satu baris. Oh, ini tuh 5% diskon loh. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya komentarnya berbaris-baris, lebih dari satu baris, dia biasanya menjelaskan semua codingan, semua program. Hmm. Gitu. Jadi, daripada kita instead of we are reading the whole coding, ya, kita mending baca komentarnya aja. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Belum ada ya? So, Rais boleh share screen, kita coba praktikin. Nah, ini kamu klik ini ya, yang warna putih ini, nomor 8. Hmm. Betul? Hmm, Ini enggak. ah, Hmm. forward, bukan. Bukan. Ini ya, kalau buat string itu tuh, string ada Hmm. string-stringnya tuh. Hmm, betul. Mm-mm. Nah, pintar dah answer ya.
Hmm, 1-0, pintar. Programming language. Bukan, inter. Rata. Ya. Oh. Terus habis itu, Apa ya? type ya. Tipe dari datanya. Type. Hmm. Nah, baru dia untuk menjumlahkan angka sama menggabungkan string pakai tambah. Tambah. Oke, udah boleh jawab. Oke. Hmm, Kita pengen menggabungkan James, Jacob, sama Cat. Ya, tapi kita pengen oke. ngambil eh, ketiga orangnya dari string dulu ya. Nah, gimana caranya? Masih ingat cara ngambil James? Apa yang kita tulis dalam tanda kurung? Hmm, angkanya. Angkanya 0 sampai 0,2. Dihitung ya, Hmm, S-nya sampai berapa? S-nya di urutan ke berapa maksudnya? 4. 4, tapi tambahin 1 ya, 5 gitu. Hmm? Oh, bisa. Tambahin 1. Empatnya tambahin 1 jadi 5. Yang ujung selalu ditambahin 1 ya.
4 tambah satu juga. Lima, lima. Langsung 5. Nah, oke. Terus yang berikutnya, kalau ngambil J chord berarti Oh, berarti 6, 7, 11. hmm, terus kalau misalnya mau ngambil K, 11, 12, 13, 18, 19. betul. Nah, udah tinggal kita gabungkan, Pak. Untuk ngegabungin pakai apa? Tanda Tambah. plus, betul. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Ada empat ya. Dah, boleh checklist ya. Oh iya, sama itu. Nah, oke, lanjut nomor 6. Jadi baca ya. Jadi kita pengen Mhm. meringkas lagi nih, monthly salary, vacations, kita ringkas ya, biar nanti jadi satu baris doang. Hmm. Kalau udah bisa dihapus. Nah, terus yang baris empatnya dihapus aja. Nah, ini kan mon sama dengan 29,3. Ini bisa kita Mhm. langsung ganti aja 29,3 gitu. Monnya dihapus jadi 29,3. Mhm. Ya, Oke, terus baris tiganya dihapus. dah. Udah beres. Baris checklist ya. Mhm. Sip, nomor 7. Oke. Sudah dibaca? Dah. Nah, berarti kita tinggal suruh input monthly salary sama hours ya. Berarti salary sama dengan INT input gitu. Mm-mm. Input.
Nah, terus tinggal yang hours-nya juga ya. Hour sama dengan int input. Nah, oke. Tinggal rumusnya ya. Rumusnya berarti apa? Rumusnya salary kali 0,01 kali work on weekends. Betul. Berarti total sama dengan, ya boleh bonus. Ya boleh boleh bonus. Bonus sama dengan salary kali 0,01 kali hours gitu. Pintar. Salarinya juga dikurung. Nggak usah langsung aja. Oke. Hmm, oke. 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 Ya, tinggal di print. Enggak dong. Nama variabelnya apa? Hours ya. Oh iya, hours. Tinggal di print ya. Beri bonus amount titik dua. Print. Titik dua bonus. Kasih tanda petik. Oh Bonus iya. amount titik petiknya di awal sama akhir. Hmm, terus koma Mm-mm. bonus. Terus tinggal kita panggil bonusnya. Betul. Bonus. Dah, baris habis. Oke. Mantap. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Mister. Ada ya. Oke, kalau nggak ada, aku coba share screen lagi. Nah, jadi hari ini kamu udah belajar mengenai nested constructions ya, sama komentar juga gitu. Jadi itu Oke. adalah akhir dari modul satu. Ntar pertemuan berikutnya kita akan coba bahas di modul 2 ya, tentang algo, Oke. eh, tentang control structures. Jadi nanti kamu bisa mengontrol codingan kamu jalannya mau program A atau mau program B gitu. Ya. Oke. Sebelum ditutup ada pertanyaan dulu, Rais? Nggak ada, Mister. Belum ada ya? Kalau belum ada, sisanya boleh kerjain di rumah. Dan kalau ada pertanyaan, tanyain lewat WhatsApp. Ya. Bye-bye, Rais. Selamat pagi. Ya.